Film kemudian berlanjut ke beberapa hari ke depan. Salah satu teman Nara sedang merekam aktivitas mereka semua di dalam kelas. Mereka sedang menyiapkan acara camping di sekolah pertama mereka. Di situ terungkap kalau teman Junyoung yang bernama Yonghun juga menyukai Nara dan berencana untuk mengajaknya kencan saat camping nanti. Guru memberitahu kalau mereka akan ada banyak kegiatan sepanjang hari. Dia menyuruh anak laki-laki untuk ke kelas lain dan mendirikan tenda, sedangkan anak perempuan di kelas mereka sendiri yang telah dibersihkan. Saat yang lain sibuk bersiap-siap, Seokjin dan Junyoung mendengar Yonghun akan menyatakan perasaannya kepada Nara malam ini. Keduanya jelas tidak senang mendengar hal ini dan merasa cemburu. 애들 다 있는 데서 고백하면 멋있지 않을까? 선물은 준비해 왔거든? 로맨티스. 그럼 내 생각엔 내가 어디서 봤는데 그런 고백이 극혐 1순위. 다 일하는 거 안 보여? 야, 책상 안 밀고 뭐해? 똑바로 해. 미안. 야, 이걸 굳이 선 맞춰야 돼? Saat gadis-gadis sedang mendirikan kemah mereka, mereka bercerita kalau perasaan cinta adalah hal terbaik selama camping sekolah. Kebanyakan membahas Junyoung yang menarik perhatian Nara, sementara nama Seokjin menarik perhatian Chohyun. Setelah mereka mendirikan kemah, mereka ke gym untuk bermain dodgeball. Teman-teman Nara menyadari Yonghun sering memperhatikan Nara. 방금 또 쳐다봤잖아. 쟤, 너 좋아하는 거 아니야? Mereka bermain dengan gembira. Ada satu lawan yang akan mengarahkan bola kepada Nara. Saat itu, Yonghun ingin memblokir bola itu agar tidak mengenai Nara. Namun kakinya malah terpeleset dan terkilir. Nara ingin mengajaknya ke UKS. Namun Seokjin dan Junyoung yang mengetahui rencana Yonghun, mereka langsung membawanya ke UKS dan merawatnya dengan kejam. 많이 아프지? 우리가 빨리 약 발라줄게. 그래. 아팠어? 미안. 아니었어? 네가 해. 너무 아프네. 야, 제대로 하는 거 맞아? Setelah bermain dodgeball, guru mengadakan perburuan harta karun di sekitar sekolah. Mereka dengan segera berlomba mencari harta karun tersebut. Chohyun mencari di kantor guru, dan Seokjin juga datang untuk mencari di sana. 괜찮아. 같이 타자. 찾았다. 이걸로 닦아봐. 잠깐만. Sementara itu, Nara yang sedang mencari di perpustakaan tiba-tiba bertemu dengan Junyoung. Mereka menjadi canggung satu sama lain. Dia memberikan hartanya kepada Nara yang dia temukan sebelumnya. Nara menerimanya dengan tersipu malu. 고마워. Saat makan malam, Yonghun meminta Nara untuk menemuinya di tangga kencan saat tengah malam. Tangga kencan di sekolah sering digunakan untuk menyatakan cinta. Rumornya, hampir 100% orang yang melamar di sana akan diterima. Nara yang polos tidak mengerti mengapa dia menyuruh untuk datang ke sana. 모르겠어. Mereka membuat sebuah game untuk memutuskan siapa yang membersihkan semuanya. Nara dan Seokjin yang kalah game tersebut, mereka pun menerima untuk melakukan tugas itu. Saat sedang bekerja, mereka mengobrol dan Nara tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu menyukaiku?" Seokjin mengatakan tidak, tapi dengan terbata-bata, dan dia menyatakan pertanyaan sebaliknya ke Nara. Sebelum dia menjawabnya, sebuah gelas terjatuh. Tanpa sengaja, kepala mereka saling bertabrakan karena berusaha mengambil gelas itu bersamaan. 지는 머리 등굣 없어서 왜 이렇게 단단해? 야, 너보다 등고 많거든. Malam harinya, mereka bermain truth order. Pena mengarah ke Junyoung. Dia ditanya apakah sedang naksir dengan seseorang.
Dia dengan malu menjawab kalau dia naksir dengan semua murid di sekolah. 너희들 다 좋아해. Setelah itu, Pena mengarah ke Nara. Dia juga ditanyai pertanyaan yang sama. Saat Nara ingin mengatakannya, Seokjin tiba-tiba menyelak dan mengajak semua bermain permainan lain. Saat akan tidur, Yung-hun meminta teman-temannya mendoakan yang terbaik. Kemudian dia menunggu Nara di tangga kencan dengan banyak hadiah. Nara yang belum pernah mendengar tempat itu malah pergi ke tempat yang berbeda, dan saat itu dia malah dihampiri oleh Junyoung. Adegan berikutnya, keduanya melewati momen romantis setelah melarikan diri dari penjaga sekolah. Saat itu, Nara mengajaknya berkencan. Junyoung yang salting menjadi bingung untuk menjawabnya, dan malah mengatakan kalau mereka harus mewujudkan semua keinginan Nara, lebih sering komunikasi dan live streaming 우리 bersama. 데이트할까? 데이트? 여기 왜 온 거야? 아, 우리 데이트할까? 데이트? 한번 만나야지. 그거 데이트 말고 그거. Esoknya, ketua OSIS mengadakan rapat untuk peserta Goheart dan mengatakan kalau Nara hanya kurang 1000 subscriber dari Chohyun. Dia mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Setelah rapat itu, Chohyun menemui agensi modelnya. Manajernya mengatakan harus menang melawan Nara karena reputasi perusahaan dipertaruhkan jika dia kalah dari siswa kurang populer. Nara berbicara dengan Seo dan Jihye. Dia mengatakan kalau akan membuat video mukbang lagi untuk mengejar ketinggalan subscriber dari Chohyun. Pada malamnya, melalui live streaming mengungkapkan Jogi akan kembali sebagai YouTuber mukbang. Jumlah subscribernya pun meningkat. Sementara itu, Chohyun yang melihat live streaming Nara menjadi kehilangan motivasi karena banyaknya komentar negatif yang dia terima. Ternyata karena berat badan Chohyun bertambah, sehingga penggemarnya mulai berkomentar body shaming yang menyebabkan dia melakukan diet ketat agar menjadi kurus kembali. Suatu hari di sekolah, seorang siswa menghampiri Chohyun yang menanyakan kapan dia akan mengirim produk yang telah dibelinya. Chohyun yang kebingungan berkata kalau dia tidak menjual produk apapun. Dia menyadari temannya telah ditipu dan berjanji untuk mengusut hal ini. Temannya menunjukkan akun Instagram dengan foto editan Chohyun yang sedang menjual barang dagangan palsu. Malamnya, dia melakukan live streaming untuk menjelaskan apa yang terjadi dan meminta maaf kepada semua subscribernya. Sayang, ini malah menjadi bumerang untuknya, yang mengakibatkan hilangnya subscriber secara masif. Tidak tahu harus berbuat apa, Chohyun terus berusaha keras menjadi kurus kembali. Esok harinya di sekolah, Seokjin melihat Chohyun hampir tidak bisa berjalan di lorong sekolah. Dengan segera dia mengantarkannya ke UKS. Seokjin memarahinya karena makan tidak teratur, dan dia pun pergi untuk membeli makanan. Chohyun mengecek akun penipu itu dan menyadari kalau orang itu merupakan salah satu murid dari sekolahnya. Begitu Seokjin kembali, dia pun menceritakan semuanya. Seokjin memutuskan untuk membantunya. Dia berkeliling dan bertanya kepada semua siswa, apakah mereka pernah melihat siswa yang berfoto seperti di akun penipu tersebut. Namun semua sia-sia, karena tidak ada yang pernah melihatnya. Chohyun menyebutkan kalau penipu itu juga menyalin semua yang dia lakukan. Seokjin pun mendapatkan ide dan menyuruh Chohyun memposting dirinya saat di UKS, berharap pelaku akan melakukan hal yang sama. Chohyun mengikuti saran dari Seokjin. Saat sedang menunggu penipu untuk beraksi, tanpa sengaja dia tertidur di bahu Seokjin. Namun saat itu pelaku tidak masuk ke jebakan mereka dan mereka pun meninggalkan ruang UKS. 그래.
Chohyun kembali ke ruangan UKS karena HP-nya ketinggalan. Saat itu dia berhasil menangkap pelakunya. Dan ketika ditanya alasannya melakukan ini semua adalah karena dia mengagumi Chohyun. Suatu hari dia memposting foto Chohyun dan mendapat banyak follower. Banyak orang mulai mengiriminya uang dan menjadi semakin populer. Gadis itu berkata kalau itu adalah mimpinya untuk menjadi populer. Tapi saat merenungkan semua yang terjadi, dia menyesali semua itu. Dia meminta maaf kepadanya. Chohyun juga berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian itu. Tapi dengan syarat, dia harus mengembalikan uang semua orang yang telah ditipunya dan menghapus akun palsu tersebut. Chohyun memberikan nasihat agar dia harus mencintai dirinya sendiri sebelum mencintai orang lain. 너처럼 되고 싶었어. 일이 이렇게 커진 것 같아. 너부터 널 사랑하면